Pemirsa, bagaimana kondisi terbaru dan upaya penanganan pemulihan di daerah yang terdampak banjir bandang? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami yang berada di Aceh Tamiang Aceh, ada Alvin Saputra. Alvin, bagaimana kondisi di Aceh Tamiang saat ini? Ya baik, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, memang saat ini saya mengabarkan berada di pesantren Darul Mukhlisin yang berada di Kampung Tanjung Karang di Aceh Tamiang, di mana memang pesantren ini sempat viral di media sosial karena banyaknya tumpukan kayu-kayu yang berada di pesantren ini. Dan untuk situasi saat ini pemirsa, bisa saya kasih lihat, memang dari pesantren sendiri saat ini sedang proses dilakukannya bersih-bersih untuk masjid yang berada di pesantren Darul Mukhlisin ini. Dan memang dari pembersihan ini dilakukan oleh pihak TNI sejak pagi tadi hingga sore hari ini, karena untuk masjid sendiri dipenuhi lumpur yang cukup tebal pasca terdampaknya banjir bandang pada beberapa waktu yang lalu. Memang pemirsa bisa melihat inilah tumpukan kayu-kayu yang menumpuk cukup banyak di pesantren Darul Mukhlisin ini, di mana kayu ini memang terbawa oleh banjir bandang yang diinformasikan dari hulu sungai, terbawa sampai ke titik pesantren ini, di mana untuk kayu ini memang juga terbawa berbarengan dengan air saat kejadian banjir pada beberapa waktu yang lalu. Dan memang untuk hal uniknya, untuk pesantren ini adalah pesantren yang menahan kayu hingga untuk kayu ini tidak sampai ke permukiman masyarakat ataupun ke kota. Kalau memang tidak ada pesantren, kemungkinan kayu-kayu ini bisa sampai ke tengah kota di Aceh Tamiang Aceh. Dan memang untuk kondisi pesantren saat ini, kondisinya memang lumpuh, dan untuk pesantren juga mengalami rusak parah, dan juga para santri dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dan untuk pesantren ini memang menampung sebanyak 215 santri. Dan memang untuk saat ini pesantren lagi proses pembersihan oleh pihak TNI. Nah, inilah detail-detail kayu-kayu yang berada di pesantren ini cukup bervariasi. Untuk kayu sendiri ada yang kecil, ada yang besar, dan hingga yang sangat besar juga. Tadi sempat melihat ada di tumpukan pesantren ini. Dan memang untuk dari pihak TNI sendiri sudah melakukan pembersihan. Nah, dan saya juga ngasih untuk ke pemirsa, ini bisa melihat di bawah kaki saya yang saya injek ini memang tumpukan kayu-kayu yang cukup banyak yang tertimbun di pesantren di Aceh Tamiang ini. Memang untuk modelnya sendiri juga variatif, ada yang kecil, ada yang gede, hingga yang besar berada di pesantren ini. Dan memang ada juga yang menarik, dari kayu ini juga ada yang diberi nomor-nomor. Seperti saya lihat ada nomor 62, ada nomor 9 juga. Pemirsa bisa melihat itu ada yang tertuliskan nomor-nomor. Jadi kebanyakan kayu-kayu di sini ada angkanya masing-masing di setiap kayunya. Dan memang untuk sebelumnya kita ketahui bahwa pesantren ini juga mengalami banjir yang cukup parah. Ketinggian air memang sampai lantai 2 di pesantren ini, kurang lebih ketinggiannya ini 6 meter, sehingga banyak masyarakat juga yang mengungsi atas kejadian ini. Nah, inilah pemirsa bisa melihat kondisi kayu yang saat ini berada di pesantren Darul Mukhlisin, di mana memang untuk kayu ini membutuhkan waktu cukup lama untuk dibersihkan. Namun dari pihak TNI sendiri sudah membersihkan secara untuk masjid dulu, terlebih dahulu masjid, lalu ada bangunan-bangunan
pesantren yang mulai dibersihkan dari pihak TNI sendiri. Sementara Aditya Nugroho untuk update-nya kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Aceh. Jaga kondisi kesehatan Anda di sana. Kita menuju ke Padang, Sumatera Barat, ada rekan Rindi Salsabila. Bagaimana dengan kondisi terkini di sana, Rindi? Silakan. Ya, selamat petang Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Pernahkah Anda membayangkan Anda tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, jauh dari keluarga dan memilih dengan cermat di mana indekos atau kos tempat Anda untuk tinggal selama pendidikan, namun ketika Anda sedang pulang ke kampung halaman, Anda mendengarkan kabar bahwa indekos tempat Anda berlindung selama pendidikan harus hancur. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda, juru kamera kami Muhammad Ishak tengah menunjukkan pada Anda. Di tempat saya berdiri sekarang ini adalah salah satu kos-kosan dengan bangunan yang cukup mewah yang pada awalnya memiliki 2 tingkat dan berisi kurang lebih 12 hingga 16 kamar. Saya akan mengajak Anda untuk melihat begitu ya pemirsa. Di sisi sebelah sana, sisi sebelah kiri saya ini adalah salah satu kasur yang kini sudah hancur dari kusennya begitu, lalu juga tertimpa hancur dengan bangunan, padahal sebelumnya ini adalah tempat seorang mahasiswa yang beristirahat setelah ia lelah seharian belajar begitu. Lalu jika saya bisa menunjukkan kepada Anda pemirsa, di sini saya ada menemukan sejumlah buku begitu ya. Ada buku catatan, lalu juga ada buku tuntunan sholat lengkap yang mungkin sering dibaca oleh penghuni di rumah ini atau mahasiswa yang ngekos di rumah ini begitu. Kami sempat melihat begitu ya bagaimana proses ambruknya melalui video yang viral di media sosial, karena memang untuk bangunan ini viral di kalangan warganet Padang. Pemirsa, jika kami dapat ceritakan untuk pagar ini atau tempat yang saya sentuh saat ini pada awalnya adalah balkon depan begitu. Balkon depan dari kos ini yang mungkin bisa menjadi tempat bagi para mahasiswa bersantai setelah lelah seharian, tapi akibat tanah yang terkikis oleh banjir bandang yang longsor sehingga tidak mampu menyelamatkan lagi fondasi yang berdiri di atasnya, ini langsung ambruk ke belakang dan sebagian dari bangunan ini hanyut terbawa arus begitu pemirsa. Ini seperti yang ditunjukkan oleh juru kamera kami Muhammad Ishak. Ini adalah beberapa kusen begitu ya yang hancur. Padahal ini pun juga sebenarnya diyakini sebagai salah satu fondasi yang bisa melindungi para penghuninya di sini. Dan pemirsa, jika kami dapat menunjukkan begitu ya, ini fondasinya sudah hancur ya. Dan di sebelah sana itu ada pintu juga sudah hancur, bahkan di sisi kiri kami ini ada atap yang sudah hancur dan ada banyak sekali rak yang berhamburan begitu. Tadi kami diceritakan oleh warga begitu ya. Bahwa seluruh barang-barang milik mahasiswa ini tak ada yang diselamatkan. Bisa Anda bayangkan, mungkin di situ ada tugas-tugas yang belum selesai, atau mungkin di situ adalah tugas-tugas yang mendekati tenggat waktu dari dosennya, namun yang mereka sudah buat dengan susah payah begitu, namun hilang begitu saja dibawa oleh arus banjir. Padahal kami yakin mereka pun memilih untuk tinggal di sini, ngekos di sini karena memang lokasinya dekat dengan Universitas Andalas dan juga lokasi Kapalokoto ini merupakan daerah yang tidak rawan banjir setelah longsor, sehingga mereka pun pasti memilih lokasi ini atas dasar pertimbangan tempat ini aman, tidak akan terkena banjir. Namun sekarang sudah sirna begitu. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana syoknya para mahasiswa ketika mereka mengetahui tempat tinggal sementaranya hancur. Sementara demikian laporan dari kami. Aditya, kembali ke studio.